Papa Gaming sadar dan langsung nge-secure Galio-nya mungkin lebih ke arah mid lane bisa jadi untuk melawan match up-nya gitu. Ya, benar. Ini kurang lebih berarti bakal jadi mid lane Galio harusnya. Terus jungle untuk Wukong dan Baron untuk Darius. Berarti Draven Gragas gitu ya bawahnya. Sementara dari Pasopati sendiri ini bakal jadi Varus Malphite dan juga Olaf jungle atau mungkin Jayce jungle ya kan? Enggak juga sih, tapi better mid aja. Dan juga Camille. Ini berarti flex banget nih. Bisa Camille yang jungle atau Olaf yang jungle. Dan kemungkinan seperti yang tadi sempat gue bahas sama Kodok juga, Camille better di arah jungle aja untuk patch kali ini gitu King Kodok ya. Ya betul. Tapi menarik akhirnya Papa Gaming mengeluarkan warna yang berbeda. Wukong kali ini keluar gitu kan. Ini adalah salah satu yang kita tunggu juga setelah dari kemarin template nggak terlalu jauh itu aja. Cukup dipertanyakan. Nampaknya di hari ini Papa Gaming nggak mau kehilangan poin. Udah, kalau emang kita bisa pakai pick yang emang kita punya, kita simpen dari kemarin, sekarang waktunya kita gunakan sih. Mantap. Ini bisa jadi slow nafas dan juga asa terakhir dari Papa Gaming untuk membuktikan kalau mereka masih ibaratnya memberikan perlawanan yang seimbang gitu ya. Dan saat lagi tentunya kita akan segera masuk ke dalam game. Summoner sendiri juga, gue juga lumayan tunggu nih feedback ataupun pendapat tentang dua draft dari match kedua kita antara Papa Gaming dan juga Pasopati. Nah, dengan draft yang udah kita lihat ternyata akhirnya tidak sesempit itu dari Papa Gaming. Harapan dari Bung Gazi seperti apa nih untuk draft yang lumayan baru untuk dari Papa Gaming? Nah, kalau gua lihat game ini berhasil dimenangkan oleh Papa Gaming, mungkin kemungkinan reverse sweep itu ada di match ini. Bisa jadi game ketiga itu dimenangkan oleh Papa Gaming juga. Semangat Papa Gaming. Oke, itu dia. Udah ada buah-buah semangat tentunya dari Bung Gazi ya. Dan yang paling penting sekarang, choke point-nya ada di mana dari full komposisinya Papa Gaming menurut lo Bung Gazi sebelum kita masuk? Menurut gua sih ini all in aja ke Draven-nya, bikin Draven-nya fat, bikin dia stack adoration-nya itu panen. Dah, habis itu bawain gamenya, rotasi ke mid, ambil objektif lagi, terus udah end game. Ini 10 menit bisa kelar mungkin. Oke, mantap. Itu dia, singkat padat jelas. Thank you so much Bung Gazi. Kalau gitu, gak usah berlama-lama lagi. Summoners, kita akan segera masuk ke dalam gamenya. Gua tentunya Ajispen bersama King Kodok akan memandu kalian di match terakhir puncak acara kita. Tentunya masih di WCS ID bersama King Kodok. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Gazi, King Kodok ya. Ini Draven harus diajak snowball kira-kira ya. Nah, itu harus banget sih. Dan harus cepet ya. Karena Draven ini kalau sampai ke snowball tapi masuk ke arah late game terus dalam keadaan memiliki gold yang sama dengan IDC lawan, ini agak kurang impact juga pada akhirnya. Jadi perlu diperhatikan juga nih dari seorang Obito, nggak bisa ditinggal sendirian kayak gini. Gue rasa Lau harus dekat-dekat dulu ya terhadap Obito, karena Obitonya juga bakal diaras dengan mudah nih sama seorang Imagination seperti yang udah gue pernah sampaikan juga gitu kan. Tunggu. Ini Oke, coba Bung Kodok, lu punya pendapat gak ngeliat Dariusnya ditaruh di bawah ketimbang Gragasnya yang cukup mantep sebenarnya, cukup unggul Gragas, kalau seandainya Gragasnya ditaruh bawah? Lu punya alasan yang lumayan logis gak untuk itu? Iya sih, gua sedikit bingung juga sih, karena emang ini nampaknya karena saudara ya, mereka pengen dapat buff bersaudara atau brother gitu ya. Tapi Gragas brother is real harusnya gitu ya. Iya, gua Gragas nggak sih Ji, harusnya Ji, karena ini lebih enak loh. Iya. Kita sama-sama setuju. Gragas punya Drunken Rage, dia punya body slam dan juga explosiveness yang sangat mumpuni untuk memandu seorang Draven ini farming dengan damai ketimbang Darius yang emang dari awal tuh vibes-nya udah berantem gitu ya. Betul, mungkin dengan pengen dibawa ke arah berantem cepet mungkin di area bawah gitu kan, tapi ini akan memudahkan seorang Papa Daze juga kalau sampai nantinya ada seorang Lau yang terus bermain objektif seperti ini. Bahkan untuk sekarang dicari dari seorang YSSA berada di mana, bakal dikejar kah? Enggak, masih seorang mini kali ini dengan ada Slap Duren, ternyata connect, bakal ada body slam dan juga satu flash masuk ke seorang YSSA dan berhasil memberi takedown pas didapatkan dari Papa Daze. Bakal berinter juga Eko ke belakang, gak jadi dari sang Shinsei karena memang terlalu jauh untuk digapai. Wah, menumbangkan banyak sekali spell, dan kalau kita perhatikan yang menjadi korbannya adalah Obito, dan itu gue lihat upper hand ke arah
Timo sepertinya dan juga Evelyn sampai akhirnya nggak kena siapa-siapa, dan itu malah menjadi double kill untuk si batu besar Alaska kita, King Kodok, dan bahkan pukulan follow up yang tentunya sangat berbahaya dari Bucks. Untungnya nasib baik di sana Bucks lagi no mana, karena kalau enggak gue yakin itu Bucks bakal tetap gas no rem seperti ya King Kodok. Ini yang gua lihat adalah kawan-kawan dari Papa Gaming dan juga Pasopati ya menyajikan pertarungan yang benar-benar berbeda. Kali ini pace-nya lebih cepat, untuk di early-nya lebih agresif dari keduanya, tapi Lau gua rasa gak bisa untuk bermain agresif. Kita tahu Darius ini walaupun emang vibe-nya berantem terlalu lama membuat terlalu lama untuk menunggu stacknya, sehingga dari seorang Obito juga agak sedikit sulit nih untuk memilih target di mana atau kemana target yang memang akan ditentukan sama seorang Lau nantinya. Dan balik lagi dengan adanya player one yang udah menyentuh level 5 terlebih dahulu, seharusnya ini bakal jauh lebih mudah untuk di open, dan nantinya mungkin Obito akan cukup kesulitan dia. Ya, ini gue lumayan setuju. Obito bakal lumayan kesulitan, apalagi early experience-nya Obito di sini nggak terlalu baik, dan perlu dicatat itu player one udah punya unstoppable force, jadi akan sangat berbahaya, apalagi nanti disusul sama Chain of Corruption. Gue lihat area river itu udah lumayan dijangkau sama seorang Jace, jadi nggak ada nutup kemungkinan tiba-tiba follow up datang ke arah bawah player one, apalagi kalau itu piercing arrow-nya selalu kena. Untungnya sejauh ini masih bisa dihindari dengan baik oleh Obito, tapi perlu kita catat adalah First Dragon sepertinya udah lebih dulu didatangi oleh teman-teman dari Pasopati, sementara Papa Gaming itu baru pada riset. Kita tahu ya, kita pernah bahas ini dan sepakat sama Abigail juga, kayak lu 10 detik lu belum balik aja itu pola pasti terlambat, tapi bakalan pola yang bagus banget dengan dia punya Cyclone dari seorang mumpung, tapi tetap secure, berhasil diamankan objektif dari teman-teman Pasopati. Udah didapetin juga oleh tapi agak berbahaya di sana, menjadi korban kedua. Dapat kill untuk seorang Jace, dan eksplosivitas menahan pergerakan dari seorang Malphite dan bahkan Minix. Take the advantage di sana, berhasil dapetin Imagination. Ternyata not bad at all, walaupun dari segi objektif lumayan sedikit ketinggalan King Kodok. Ini dia yang kita tunggu dari Papa Gaming, di mana follow-up yang begitu bagus, combo-combo yang begitu connect terjadi. Papa Days masuk dengan penggunaan Trickstar, Cyclone-nya kebuka, ditambah dengan penggunaan Hero Entrance, itu derajat kawan-kawan dari Pasopati terangkat 2 kali. Udah terbang sekali, terbang lagi sekali, ngebuat akhirnya momentum dari seorang Obito mendapatkan free hit. Bahkan kalau kalian lihat, itu mana dari seorang Obito sampai habis gitu kan. Dan ada seorang Lau juga gitu kan yang bisa ngasih dia timit berkali-kali, sehingga area efek tetap dimenangkan oleh Papa Gaming. Cuman sayangnya objektif kelepas. Bahkan kali ini Reveral juga jatuh ke tangan Papa Gaming, yang sebenarnya padahal tadi udah mulai cukup unggul, tapi lebih memilih ke arah satu atau turret di arah bawah saja, tidak ke arah Reveral. Padahal impactnya bakal jauh lebih besar terhadap Reveral, tapi seharusnya darak-narak juga yang bakal coba dibuka kali ini. Hati-hati, harus mundur. Udah ada satu Shock Blast juga pastinya, bakal coba melakukan satu zoning supaya nggak bisa kemana-mana. Sedangkan di area mid lane dari seorang Minix gak bakal bisa bergerak lebih banyak, karena dengan unstoppable force ditambah Chain of Corruption, tanda tanya udah pasti tumbang dari seorang Minix ya. Aduh, ini dari Papa Gaming sepertinya kelihatan betul kalau mereka udah pay attention setelah tadi di bawah diberikan tekanan yang luar biasa gitu kan, under pressure banget permainan dari Obito sejak early game. Makanya mereka bakal lebih looking forward cari dan juga rilis dia punya Referalto tadi di bawah gitu akhirnya ya. Dan sekarang tinggal gimana Kale ini eksekusi dia punya lane pressure supaya dia bisa lebih leluasa. Tapi ternyata juga udah ada ide-ide cemerlang yang mulai coba disiasati oleh Pasopati, di mana mereka bakal coba stick together, mulai coba regroup, dan coba ngejepit pergerakan-pergerakan dari Papa Gaming. Satu orang udah mulai ke pick off di sana, coba tabrak dulu sedikit dengan Justin Van, tapi sepertinya bakal ada hasil endurance, dan ternyata dari sudah mulai kumbang. Masih ada Cyclone tapi gak ada follow up, double kill berhasil diamankan oleh Olaf, dan akhirnya bakal jadi korban berikut di sana. Kyle sedang dihit dengan tactical sweep, dan itu dia hookshot lagi, lanjut karena Obito dengan Draven-nya malahnya Gel sampai akhirnya dia harus meratapi. Dia punya Referral dari arah Pasopati, dilepas dirilis juga akhirnya ke arah mid lane. Aduh, sulit banget ini. Pasopati cepet banget ya untuk adaptasinya ya. Gimana kawan-kawan dari
Papa Gaming sebenarnya melakukan hal yang sama, di mana follow up masuk ke seorang Papa Des, tapi lo lihat hero entrance-nya nggak mengenai siapapun. Bahkan tujuan dari Pasopati kali ini nggak melulu ke arah seorang Obito, nggak melulu ke arah seorang Kyle untuk di shutdown, tapi tujuannya sekarang malah siapapun yang bisa ditangkap, tangkap dulu. Karena dengan kehilangan satu orang dari Papa Gaming, itu ngebuat Papa Gaming bakal jauh lebih berantakan dari segi positioning, dan itu terjadi. Launya lagi jalan, harus tumbang, keculik sama satu orang Shinsei, yang pada akhirnya membuat kawan-kawan dari Papa Gaming posisinya berantakan. Sadar launya nggak ada, Obito harus menjaga dirinya sendiri, apalagi Minix yang udah terlanjur masuk terhadap Papa Des juga nggak ada follow up damage jatuhnya. Jadi Obitonya nggak bisa masuk karena launya tumbang, Kaylee juga jadi ragu-ragu dan harus mundur. 3 orang tumbang dari Papa Gaming. Pasopati bener-bener bersih banget warnya kali ini, Aji. Yes. Sepakat gue sama King Kodok ya. Setelah melihat pergerakan dari Pasopati sangat rapi dan gimana mereka ngeblok pergerakan dari teman-teman Papa Gaming Sabera. Mau bantu pun enggak, dan that's it. No way to run. Dari Piercing Arrow, seorang Varus yang sudah sangat-sangat terasa. Papa Gaming kali ini benar-benar dalam bahaya kondisinya, ditambah objektif juga mulai coba diambil oleh seorang Olaf. Draven tidak terlalu terasa Obito, bahkan juga harus kehilangan temannya Kyle di area bawah, diikat dengan Exec Ultimatum dan juga to the sky milik seorang Buck. Lau, nice try dengan dia punya overhand, tapi tentunya dia bukan cuman kehilangan seorang teman, tapi dia kehilangan objektif yang sebenarnya itu bisa jadi pundi-pundi kemenangan mereka yang bisa mereka kumpulkan. Dan kalau udah kayak gini, tadi kita bisa lihat juga masih ada upaya pertambahan yang mantap dan akhirnya mulai coba didina. Tabrak terus, Papa Days mencoba bergerak ke Rejuvenation, tapi sepertinya nasib baik tidak terlalu menguntungkan untuk seorang Papa Days. Terlalu greedy, Papa Days terlihat sangat tilt sepertinya King Kodok. Waduh, Imagination juga positioningnya cukup pintar, penggunaan plus dengan tepat waktu, dan udah ada Honeyfruit juga yang menjadi penyelamatnya. Sedangkan di sisi atas kali ini bakal terjadi B1 juga, tapi nampaknya dari serang Minix tidak akan bisa berbuat banyak. Proto Belt juga cuma digunakan aja sebagai inisiasi untuk melipir, tapi seharusnya nggak bakal bisa bergerak, so harus tumbang juga. Ini satu persatu Gaming udah mulai di pick off, walaupun emang ada siput yang cukup bagus sehingga objektif atas dan juga bawah berhasil mungkin akan didapatkan juga. Tapi balik lagi untuk objektif monster yang cukup penting di dalam sebuah pertarungan, di dalam sebuah manajemen minion yang ada, ini harus kehilangan terus-menerus. Artinya Papa Gaming mau nggak mau harus coba untuk membuat pertarungan sebelum mereka nantinya bisa melakukan push, dan itu nggak bakal gampang untuk terjadi. Bahkan kalau ada pertarungan dari seorang Kyle bakal kesulitan juga nampaknya, karena udah ada 3 orang juga yang melakukan satu zoning. Lo lihat dari seorang Yesesa kali ini udah mulai datang, satu force langsung loncat, mungkin ada rentrance bakal coba dibalikin, tapi justru dari seorang ini sendirian kali ini masih ada sebelum Duren kode karena 2 orang, tapi masih belum berdampak juga. Launya datang apaan karena 2 orang sekaligus, tapi lo lihat dari seorang Obito kali ini mendapat free juga, Cyclone dibuka dan akhirnya harus tumbang dari seorang Imagination. 3 orang cukup low tapi masih bisa mundur alon-alon, Aji. Itu crippling strike sama ini ya, sama Proto Belt dipakai begitu, kalau kena benar mantep. Tapi yang jadi gue penasaran dan gue bertanya-tanya, lu bisa bayangin King Kodok kalau peran dari seorang Kyle itu bukan Gragas tapi Darius. Dia dari tadi sebenarnya untuk giring wave itu udah mantep loh. Wave manajemennya, wave controlnya di lane dia pribadi jujur nggak ada masalah, no issue. Tapi karena dia Gragas, ini sangat mungkin banget untuk dia tuh ibaratnya diduain di geng dan ke gap begitu aja. Kalau seandainya itu Darius yang dipakai sama Kyle, itu Darius tuh tipikal champion yang bisa 1 lawan 2 gitu di posisinya Kyle tadi. Sementara kita tahu Lau juga di sini akhirnya terpikok dan semakin banyak kematian dari seorang Lau yang tentunya akan menjadi sebuah advantage untuk Pasopati kali ini King Kodok. Lau sih nggak bisa sih untuk menggunakan Darius ya. Bukan karena satu hal atau gimana, tapi yang jelas Lau ini kalau memakai Darius pada saat Launya coba untuk kebuka map, nggak ada yang namanya escape tool, nggak ada satu skill dash pun yang dimiliki oleh seorang Darius, sehingga mobility-nya juga jadi semakin sedikit. Tapi Kyle kali ini bakal coba ditabrak sama 2 orang sekaligus, body slam bakal coba dibuka, coba melarikan diri, dan untung saja masih berhasil selamat. Padahal Ragnarok dari seorang YSSA juga sudah mulai dibuka, tapi nggak masalah karena nampaknya dari arah inner turret pun harus didapatkan oleh Pasopati kali ini. Bakal coba dicari lagi informasinya, bakal terus dibuka, dicicil, dipok terus menerus dari seorang Obito, hampir aja setengah darah menghilang. Tapi nggak masalah juga berfokus ke arah mid lane kali ini kawan-kawan dari Pasopati yang
memang harusnya dengan adanya notif 30 detik lagi, Pasopati boleh turunin tempo terlebih dahulu Aji. Nah, setuju. Boleh turunin tempo. Nah, lu lihat disiplin dari Pasopati di mana dia tahu oke, 20 detik naga kita balik dulu pencet tombol recall-nya ya kan supaya kita nggak terlambat tuh presence ke depan naganya atau objektifnya. Dan yang dilakukan teman-teman dari Papa Gaming gua rasa udah agak-agak serba salah karena dimanapun ada war, I say, repeat. Satu orang Obito udah terpick up dengan sangat menyedihkan dan mengenaskan. Sekarang ada Iron Sentence yang gak bakal berimpact apapun ke timnya karena Lau juga harus cabut. Tapi lagi ada eksplosif yang juga cukup mahal. Bagus banget membalikan keadaan. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Minis, tapi tentunya double kill yang sama juga berhasil didapatkan oleh seorang Shinsei sampai ada Shinsei tumbang. Dan sekarang teman-teman dari Papa Gaming mungkin bisa bernafas sedikit karena pada akhirnya mereka dapat kesempatan untuk paling nggak sama-sama regroup reset up di area objektif yang emang pengen dikontes King Kodok. Nah itu dia Kyle yang kita tunggu. Explosive Cassia pada saat udah kehilangan satu orang Obito, mereka nggak perlu panik karena balik lagi sisi yang dimiliki oleh Papa Gaming itu cukup besar untuk membalikan keadaan. Dan bener aja Explosive Cassia yang connect ada 5 orang sekaligus memasukkan 3 orang ke high ground dari arah Papa Gaming itu ngebuat menerima damage cukup banyak dari turret. Dan sekarang Papa Gaming langsung coba untuk mulai karena Dragon terlebih dahulu datang dari seorang tim C kali ini dengan penggunaan satu hookshotnya dan ternyata masih tetap berhasil diamankan, tapi nampaknya bakal terjadi pertukaran juga karena harus tumbang dari satu orang Papa Days, bahkan 2 Obitonya juga harus menghilang. Bakal coba dicari lagi di manakah anggota tersisa, tapi nggak ada. Baron terbuka dengan lebar kali ini Aji. Waduh, ini udah benar-benar no way out nih, jujur aja ya untuk Papa Gaming setelah 2 Dragon berhasil diamankan oleh Pasopati dan sekarang advance to Baron. Dan yang perlu diperhatikan sebenarnya lagi ya, ini gue nggak bosan-bosan untuk nge-shout out seberapa tryhardnya Kyle as a Gragas loh. Lu bisa garis bawah itu as a Gragas, lu bisa bayangin kalau dia as a Darius itu pasti bakal lebih fatal lagi gitu power spike dari seorang Kyle dengan Dariusnya. Di bawah dia masih tetap bisa perform untuk memberikan pressure sebegitunya sampai akhirnya at least Pasopati itu masih think twice untuk all in, untuk commit gitu. Mereka masih mempertimbangkan lane-lane kayak contohnya lane bawah yang udah dibuat momentumnya sama seorang Kyle. Tapi lu bisa lihat sekarang dari Pasopati udah siap juga dengan Baron buff yang sedang digiring menuju ke arah turret-turret yang akan segera dihancurkan oleh Pasopati. Gue rasa di sini Papa Gaming harus lebih waspada karena sepertinya sudah di depan mata juga buff Baronnya, apalagi masih ada Lau juga yang juga berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan juga ngedefend, dan juga Obito supaya tidak terculik lagi dan lagi untuk kesekian kalinya. Sekarang giliran di mana dari Papa Gaming untuk menutup jalur masuk atau awasan sampai force deathline, amin. Berbahaya sekali sentral, tapi udah nggak sempat, keburu telat. Dan itu ada piercing arrow yang rasanya seperti mati. Kodok hancur sudah turret inhibitor di area atas dan sekarang bergerak ke arah di area mid lane-nya. Tinggal gimana eksekusi dari Pasopati tetap untuk menggiring wave minion dengan buff Baron tentunya. Udah mulai kerasa juga lagi, bakal coba diajar Shock Blaze, kasih tendangan juga dari seorang Camille. Lagi-lagi ada sebuah hookshot datang bergerak ke arah seorang Mini. Hektek ultimatum mundur dengan flash, masih bisa deny, tapi sepertinya udah gak bisa deny lagi. Kemenangannya ini bakal bergerak